tempat tidur kan pelangkan namanya. Dur pelangkan hero pelangkan. Megimo deweke bedet betarane bedur biru adalah keyakinan kepada Tuhan. Kalau bahasa Balinya, tapi di agama wantah serada majeng gitu sangat. Pimpinan kiring kokari pasak gel sanese tasna depan dita mana bagi pisang depan dita mungkin lelah pisan gitu. Mereka ngambil posisi untuk resign dari kampus yang semestinya lagi 7 tahun baru pensiun karena modal kita hanya suara saja. Kalau jadi PNS bisa pensiun, kalau jadi sulingnya tidak bisa pensiun karena SK-nya seumur hidup. Lebih baik kita berubah aliran ya, kita nyungsung Dewan Selam mungkin. Ini Dewan Selam ngalah. Kebetulan alih generasi di kampus ampun ide istri kanton ring dosen juga, anak juga dosen dan mantu juga dosen. Jadi kita satu keluarga karena ada janji kalau sudah pada mandiri anak-anak dari bisa ngambil pensiun. Bahkan kalau kita kejar karir di kampus sebenarnya sudah profesor, tapi makin sampun dalam provokator. Sementara sama-sami temanya becik pisan. Kalau orang kampus lalu berpikirnya agak berstruktur, frameworknya, langkah-langkah kerjanya memang penting. Nah, sedurung ide pandita masuk ke tema lebih khusus, jadi kita lihat dulu gambaran umum tentang agama kita. Nah, saya selalu memberikan ceramah dari umum ke khusus. Dalam teori kampus di metodologi deduktif namanya itu. Kemudian ring sejarawan yang agama duit ke kasannya siwalingga. Jadi konsep membumi ya, bagaimana kita membumikan agama itu yang penting. Karena banyak sekali agama-agama makin tidak membumi, selalu bicara masalah surga saja. Jadi bom bunuh diri itu kan bagian dari bicara masalah surga, sehingga dia menyengsarakan dirinya karena ingin dapat kafling surga dan dijemput oleh 77 bidadari gitu ya. Makanya bagi yang laki-laki bunuh diri ada dedari gitu. Kalau yang wanita bunuh diri ada dedaro gitu ya. Jadi bicara masalah syahwat saja nih. Mungkin pengalaman De Pandita juga perlu diketahui. De Pandita lama di Sulawesi selama 10 tahun. 3,5 dari Buton, kemudian 6,5 dari daratan Sulawesi. Jadi tugasnya dari kampung Traniang satu ke kampung Traniang lain. Tapi basisnya adalah di Kementerian Agama dan merangkap juga sebagai dosen di salah satu perguruan negeri di Universitas Halulio. Jadi 2001 balik karena sentralis teknik di Departemen Agama. 2002 rencana ngambil program pasca ke India, tapi karena memang tidak ada panggilan, kita di balik kuliah selesai 2004. Penghitungan 2006 diksa karena ada sesuatu dan lain hal. Setelah mendiksa disulingnya kuliah lagi 2010 ambil doktor, kemudian selesai 2014. Jadi De Pandita selesai doktornya ada 8 tahun yang lalu. Mestinya 5 tahun mungkin dah bisa ke profesor, tapi udahlah cukup Ricky, karena sangat besar resiko kalau kita jadi profesor di agama gitu. Merasa belum siap jadi profesor. Nah, terkait mempaiketan ring agama kita, sebenarnya kita berangkat pertama itu adalah keyakinan serada.
Kalau bahasa di kampus nih ke agama adalah keyakinan kepada Tuhan. Kalau bahasa Balinya, tapi nih ke agama wantah serada majang gitu sangat motivasi. Konten pemargi serada beniki boyo puput rawring serada mantan. Bointan cara bahasa Beleleng ikoh nih gitu deh. Kalau Beleleng kan orang ikoh nih, kopeng nih, giat nih. Nah, Lisa dekat sekali dengan Semetan Beleleng dulu di Sulawesi sehingga kadenana sen nyamu Beleleng. Tugasnya man ke Sinabun ceramah gitu, nganginang sampai di Bati itu gaji. Lain lah doa selingi gelain nok gitu ya. Isi nok gitu Beleleng. Kalau kita pasti banget dengan bahasa Beleleng. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, ada titik silahkan saja. Tidak dipikir nanti saya ranjanya, kalau ranjanya orangnya lemah lembut, lemahnya lembut, pedangnya keras. Nah, jadi keyakinan kepada Tuhan. Konten tandra hurika mantan tidak berhenti pada keke, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan. Seanane sanema paikat dari keyakinan. Tuhan nabi. Keyakinan orang beragama terhadap Tuhan tidak terletak hanya di pernyataan, tapi kenyataan. Maka orang beragama harus menyatakan keyakinannya. Semeton sampai niki modal ngaibatan niki adalah sebagai bentuk kenyataan dari sebuah keyakinan. Oke. Kalau bahasa umum itu seseorang yang beriman harus mewujudkan imannya dalam tindakan nyata, yaitu bahasanya. Nah, apa saja tindakan-tindakan itu ketika kita mewujudkan keimanan itu? Kata iman itu nah sebentar. Masih dalam ayat imanen isa. Iraga bawa serada. Serada ada kata serat dan dasrat artinya hati nurani, da menggunakan atau menempat. Jadi menggunakan hati nurani. Jadi ketika kita bicara keyakinan, partainya harus hanura walaupun tidak dapat kota di parlemen. Tapi nikah hanura hati nurani. Sama-sama hanura ada dua lagi kepanjangan, hati nurakus dan hati nuragu. Jadi hati nurani begini. Hati nurani inilah di dalam bahasa agama kita sering disebut dengan atmanastusti. Jadi kepuasan atman itulah hati nurani. Boya kepuasan emosi, boya kepuasan ego. Karena sering kita boleh nak atmanastusti ini pun atmanastusti seorang bobotoh beda dengan atmanastusti seorang pemangku, kecuali pemangkunya sama-sama bobotoh. Sama ada mana sustinya, lamun saya ada gocekan saya demen ganti bayarnya itu. Jadi atmana susti, atma tusti itu artinya kepuasan atma, itulah hati nurani. Nah dari beragama hati nurani, sapun api patotnya menurunkan, menjabarkan bahwa sesungguhnya manusia harus memiliki nilai, value. Kalau berikan nazarwau, bagaimana sabun api raga menyatakan keyakinan kita itu, bukan hanya sebuah pernyataan. Dalam rangka menyatakan itu banyak pisang, akeh pisang, pranata, piranti yang harus dipenuhi. Maka itu kalau kita bicara masalah agama, sistem keyakinan ya. Tapi ketika sebuah sistem ada subsistem yang ada di dalamnya. Kalau bahasa kampus dia terintegrasi nih, satu sama lain, bahasa keren itu yang terintegrasi, koheren gitu dia bahasanya. Mama Pak Tidan ajar filsafat ilmu di kampusnya. Walaupun pensiun kemarin ke 1 Desember itu yang ambil pensiun dini, tidak itu pensiun dini. Ya. Apa itu nilai? Di antara manusia itu, di antara makhluk manusia yang mestinya paling utama karena dia mampu membangun nilai. Pada tiap Februari akan diundang di Pusuk Lintas Agama
Sulawesi Tengah. Kita tunggu jadwal aja karena di situ kan dia sering berapa kali masuk ke Poso. Bahkan waktu penangkapan Santoso itu saya dibawa ceramah Barakuda lalu lalang depan ini gitu. Bagi saya mati dan hidup sah sekali. Ya ini mati benda sih gitu. Tapi orang ingin mau hidup saja, apalagi yang sudah tua, barang mau mati udah hidup terus. Orientasinya pasti lain tuh. Ya, kalau pasti begitu, apalagi masih melelahkan. Ada membangun nilai apa nih keng dadiwan utama juga nimitan mangkana benang itu mulung rengawakna saking sangsara maka sedang kang sebuah karma. Jadi salah satu dalam rangka membangun nilai adalah berkarma. Maka ketika manusia dari lahir sampai matinya sama saja, dia sering agak marah sama anak-anak di kampus. Anak cari nilai apa cari angka saya bilang. Kalau cari nilai, Anda membangun kualitas. Kalau mencari angka, Anda membangun kuantitas. Beda itu. Walaupun sesungguhnya kedua itu memang harus berjalan akselerasi sama. Maka ketika dia membangun nilai, dari mana kita bernilai? Dari luar apa dari dalam? Ayo. Dari dalam. Inner power kita, siapa dia? Ya Sang Yang Agung. Maka saya sering bilang sama umat lain, di Kristen, mohon maaf, di Islam, kalau di Kristen Bapa makasih, Dia utus putra satu-satunya Yesus Kristus yang rela mati di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia. Haleluya. Itu ya. Raga di Bali sing haleluya, haleluya. Ya.